dokter nggak ada yang mau sebenarnya. Saat udah tahun dokter nggak ada yang siaran baru jabat jadi presiden. Halo Cimsa, perkenalkan nama saya Fadel. Saya merupakan Vice President for External Affairs MMSA UMY 2023-2024. Nah, di sini kita akan, di video ini kita akan sedikit ngobrol-ngobrol dengan beberapa bintang tamu. Mungkin ini akan jadi sequel, akan ada episode-episodenya. Mungkin akan ada beberapa episode setelah ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang gimana kehidupan berorganisasi di MMSA dengan banyak sekali bintang tamu yang akan istilahnya bisa menginspirasi teman-teman di MMSA ataupun di Cimsa untuk bisa berkembang lebih baik lagi. Nah, di sini kita kedatangan salah satu tamu spesial. Wah, ini udah spesial, siapa sih yang nggak kenal dengan dokter yang satu ini ya kan, udah sering berkecimpung di dunia sosial media maupun public health maupun di Cimsa sendiri, di Cimsa dan di MMSA. Oke, baik dokter bisa perkenalkan dirinya dulu ke teman-teman. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Aditya Rahmat Zulfikar, biasa dipanggil Adit, tapi kalau di kampus biasanya dipanggil Azul ya. Jadi sebenarnya dulu, sekarang sih sudah menjadi alumni dari MMSA. Dan kuliah di FK dulu tahun 2016, alhamdulillah juga dapat amanah sebagai presiden di MMSA 2 kali, dari tahun 2017-18 dan juga tahun 2018-2019. Habis itu menjabat sebagai XC di MMSA dan juga sebagai Liaison Officer to Student Organization di Cimsa Indonesia 2019-2020. Tapi di tahun 2019-2020 juga waktu itu sempat menjadi bagian dari AOMKI, Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia, dan sekarang menjadi dokter internship di Rumah Sakit DKT Yogyakarta. Oh, berarti sekarang internshipnya di Jogja tuh? Iya, di Jogja. Terus untuk saat ini tuh kesibukannya lagi ada apa aja? Oke, kalau untuk kesibukan sih sekarang sebenarnya baru aja kemarin bulan Juli aku ikut salah satu ajang nasional, ajang pencarian health influencer dari The New Element of the Year, dan alhamdulillah dari sana dapat menjadi runner up dari The New Element of the Year dan juga sebagai The Most Inspiring Movement. Terus juga untuk saat ini sih kesibukannya selain jadi dokter internship masih aktif untuk edukasi masyarakat, penyuluhan kesehatan, terus juga aku juga kebetulan punya 2 komunitas yang aku pegang sekarang. Ada komunitas Sobat Diabetes, jadi komunitas anak muda yang bergerak di bidang pencegahan dan juga edukasi masyarakat tentang diabetes, khususnya anak muda, dan juga komunitas Bumi Satu. Jadi komunitas olahraga, strength and conditioning. Kalau misalnya teman-teman tahu, ada yang namanya CrossFit, ya kita di situ bergerak di situ, dan aku menjadi salah satu coachnya juga di situ untuk kelas beginner. Oh iya teman-teman, jangan lupa kita kemarin juga sempat collab sama Sobat Diabetes ya dok ya, dari PHCO. Itu bisa ditonton untuk live Instagramnya, ada di Reelsnya, itu udah di archive di situ, teman-teman bisa nonton. Itu banyak banget informasi dan semacam pengetahuan yang teman-teman mungkin bisa serap dan bisa aplikasikan besok ke depannya kalau misalnya udah jadi dokter. Nah, dulu nih, kan ini dokter nih bukan kaleng-kaleng ya, udah presidennya itu udah 2 jabatan, 2 periode sekaligus tuh. Itu dulu kayak gimana, maksudnya kok bisa kayak ada apa kok jadi pengen 2 periode sekaligus? Sebenarnya kalau misalnya ditanya kenapa pengen untuk 2 periode, sebenarnya nggak pengen 2 periode, nggak ada yang mau sebenarnya untuk jabat 2 kali. Tapi karena kebetulan waktu itu alhamdulillahnya pada tahun pertama untuk menjadi presiden itu banyak gebrakan-gebrakan yang terjadi di MMSA. Terus juga hubungan antara MMSA dengan prodi ataupun dengan dekanat itu juga cukup bagus. Dan ternyata pada saat tahun kedua, pada saat mau lengser waktu itu, dari dekanat bilang kalau misalnya ada perubahan struktur organisasi. Ya pada saat itu di mana anak tahun kedua itu nggak boleh untuk menjabat jadi pengurus organisasi, terutama jadi IB ya waktu itu. Jadi akhirnya ada perubahan regulasi dan kita coba asesmen juga kepada member-member apakah ada member yang sebenarnya mau di angkatanku untuk mencalonkan menjadi official atau tidak, tapi ternyata dari asesmen itu hampir tidak ada yang mau. Jadi akhirnya sepakatan seluruh officialku untuk menjabat lagi di 1 tahun selanjutnya. Tapi ternyata alhamdulillahnya kita juga nggak berhenti cuma di situ aja, ternyata masih banyak gebrakan juga yang bisa kita lakukan.
Jadi akhirnya ada beberapa kegiatan juga yang ternyata masih bisa kita lakukan, dan justru itu membuat nama MESA juga makin naik juga dari dekanat ataupun dari di nasional juga pada saat itu gitu. Terus dulu nih kesan dan apa ya, kayak sedih senangnya pas menjabat sebagai presiden, apalagi dua tahun jabatan tuh kayak gimana nih? Jadi sebenarnya kalau misalnya dulu kan aku belum concern banget ya tentang healthy lifestyle kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dulu sih ngelihatnya bahwa hidup itu untuk organisasi ya. Hidup untuk organisasi, terus habis itu kita juga cenderung melupakan bahwa kita itu harus hidup sehat juga sebagai mahasiswa kedokteran ataupun sebagai calon tenaga kesehatan, terutama sebagai seorang dokter. Kalau dulu sih mungkin karena hype banget ya, suka organisasi. Oh ya, dulu aku saking senengnya untuk di CIMSA itu, aku bahkan nggak pernah yang namanya absen untuk ikut national meeting. Jadi dari tahun aku pertama menjadi member di MSA sampai aku lulus kuliah S1, kalau nggak salah ada 12-14 kali national meeting dan meeting yang aku ikutin. Ya dulu seneng banget ya karena bisa ketemu orang-orang baru, nggak cuma ketemu member-member di UMI aja, tapi bisa ketemu dari UI, dari Unpad, dari UNER, Jember dan lain-lain kayak gitu. Tapi pada saat itu karena ngerasa bahwa hidup untuk organisasi, jadi makan berantakan, tidur apa lagi, karena kan rapat bisa sampai jam 10 malam, terus nanti nambah lagi rapat sama IBI bisa sampai jam 2 pagi, kayak gitu kan. Sedangkan harus kuliah juga, belajar dan lain-lain, akhirnya hidupnya nggak balance sebenarnya pada saat itu. Jadi mungkin waktu itu sempat ngerasa agak gimana kayak gitu, terus berat badan juga sempat naik 20 kilo, tapi senang sebenarnya. Kalau dulu sih ngerasanya bahwa ikut organisasi itu menyenangkan karena bisa ketemu banyak orang, tapi ada capeknya juga ya, capek mungkin karena kurang istirahat. Tapi kalau misalnya dilihat sekarang dengan organisasi yang aku ikutin, terus juga dengan pengalaman organisasi yang aku punya, itu juga benar-benar mendukung sih sebenarnya untuk kinerja yang sekarang ya. Bahkan ketika kemarin ikut The New Element of the Year sendiri, ternyata karena ada pengalaman jadi loko dari presiden 2 kali, terus juga ikut project-project, jadi pengalaman leadershipnya tuh ada kayak gitu. Jadi public speakingnya juga dapet, jadi itu yang bisa menjadi suatu bekal juga buat aku sampai sekarang. Jadi sekarang bisa seneng untuk edukasi ke masyarakat, ketemu orang banyak, edukasi dan juga sharing-sharing ilmu, itu juga berkat dari ilmu-ilmu yang aku dapatin di organisasi gitu. Oke. Terus kan tadi sempat ada mention nih, ada statement nih, kalau misalnya selain dari MMSA sendiri juga sempat berkecimpung di dunia CIMSA nasional itu, bisa diceritain nggak kok bisa dari presiden yang 2 tahun terus berkecimpung ke CIMNAS itu gimana? Jadi sebenarnya karena dari aku dulu 2016 kan baru join MESA ya, join MESA, dan aku sebenarnya nggak tahu dulu CIMSA itu kayak gimana. Karena kebetulan pas waktu aku jadi member itu CIMSA lagi rebranding. Terus dikasih tahu kalau misalnya ada national meeting NLS pada saat itu. NLS-nya berarti di tahun 2017, waktu itu ke Malang. Dan ketika ikut national meeting pertama kali bisa ketemu sama member-member dari universitas lain, jujur kayak seneng banget nih, kayak bisa ketemu sama orang-orang. Terus habis itu juga pada bulan Juli menjabat sebagai presiden dan bisa ikut national meeting yang lain kayak gitu. Ternyata emang seseru ini buat di organisasi, terutama di CIMSA ya. Terus akhirnya waktu itu bulan Oktober atau November di tahun 2017, terus sebenarnya udah mutusin mau maju ofisial nasional. Jadi padahal baru jabat jadi presiden ya pada saat itu. Aku udah ngomong sama ofisial nasionalnya, aku mau jadi Ovinas tahun depan kayak gitu. Tapi pada saat itu pengennya jadi VPI, jadi VPI nasional ya. Karena yang dekat banget sama Loko jadi presiden waktu itu VPI nasional. Jadi dulu kayak seneng banget buat ikut di situ. Terus akhirnya udah persiapan nih, udah sempet ngobrol-ngobrol sama orang-orang nasional, udah sempet nanya-nanya, tapi ternyata rezekinya lain kayak gitu, sempet dimintain sama dekanat untuk lanjut lagi 1 tahun selanjutnya. Akhirnya mengurungkan niat. Nah awalnya mau lengser dengan tenang nih, ternyata pada saat lengser agak gemes juga ngelihat second call dari pemilihan ofisial nasional pada saat itu di tahun 2019-2020. Akhirnya beraniin diri, karena dulu mikirnya oke, kalau nggak jadi VPI maunya jadi LOSO nih kayak gitu. Nah akhirnya karena kebetulan LOSO-nya waktu itu second call, akhirnya oke lah, iseng-iseng berhadiah nih kayak gitu daripada aku nyesel. Karena pada saat itu salah satu predesesor aku di MSA bilang bahwa
apa ya, ketika kita ingin mengambil keputusan ataupun ingin mengambil jabatan yang ada di atas kita, mungkin 1-2 tahun tuh kita akan ngerasa capek ya dengan keputusan yang kita ambil. Mungkin ada penyesalan sedikit, tapi kalau misalnya kita nggak ambil ini, mungkin di 5 tahun yang akan datang atau mungkin di usia kita yang udah tua nanti akan ada penyesalan seumur hidup yang kita rasakan kayak gitu. Jadi ternyata dengan memegang hal tersebut, aku coba buat beraniin diri untuk maju nasional. Meskipun nggak mudah ya, karena orang-orang udah ngelihat, udah berekspektasi karena aku udah jabat 2 tahun di lokal, terus juga dari dari lokal juga nge-support juga waktu itu. Jadi akhirnya oke lah nyoba kayak gitu. Dan akhirnya pas nyoba, alhamdulillah dapat rezeki juga buat jadi LOSO di nasional gitu. Tuh teman-teman, daripada nyesel kan 5 tahun ke depan kan, penting ya bersusah-susah dulu lah 1 tahun 2 tahun, tapi kan pengalamannya nanti gaining terus, improvementnya ada terus, development terus kenapa kok dari sekian banyak LO nih, dari sekian banyak license officer, kenapa memilihnya SOYO? Oke. Karena kebetulan aku dari SMA itu kan sebenarnya udah aktif organisasi ya. Aku udah aktif organisasi di OSIS, dan waktu itu pada saat aku OSIS pun juga sempat ngebuat salah satu perkumpulan ketua OSIS. Jadi waktu itu aku juga jadi ketua OSIS di SMA. Aku bikin yang namanya Forum Komunikasi Pengurus OSIS. Nah, aku mau sebenarnya waktu itu adalah aku pingin mengkolaborasikan semuanya karena aku kebetulan suka di youth organization ataupun student organization. Jadi akhirnya aku mau coba terjun ke sini, aku pengen tahu lebih jauh nih tentang youth organization ataupun student organization dan gimana caranya biar aku bisa dapat ilmu banyak ataupun bisa berkolaborasi dengan banyak komunitas kayak gitu. Nah akhirnya karena kebetulan kan kalau untuk NGO itu kan terlalu luas pada saat itu, dan emang kebanyakan NGO ini berpusatnya di Jakarta. Jadi aku lebih mending NGO ini diambil sama teman-teman yang daerah Jakarta ataupun Jawa Barat kayak gitu. Sama juga dengan GO ataupun UNA kayak gitu. Jadi akhirnya dulu mikir LOSO aja kayak gitu. Karena kebetulan kan aku juga basic eksternalnya cuma dikit ya waktu itu ya, karena hanya sebatas logo aja kayak gitu, bukan jadi eksternal tim. Jadi akhirnya yang relate sama aku sebagai ketua organisasi dan juga sebagai orang yang berkecimpung di youth organization kayak gitu, akhirnya milih untuk jadi LOSO. Berarti walaupun nyebrang pilar ya tetap ada pilarnya sedikit lah, tapi kayak Betul. Walaupun nyebrang tapi ya karena ada passionnya jadi tetap pengen gitu ya. Yes, betul banget. Dan akhirnya kan sampai sekarang aku juga berkecimpung di youth organization juga. Iya. Gitu. Keren banget nih. Emang bukan kaleng-kaleng ini untuk episode kali ini. Episode pertama nih udah bukan kaleng-kaleng, nanti episode berikutnya lah kan siapa tahu. Nah, nantikan saja. Yes. Terus dari Dr. Azul sendiri setelah berkecimpung di MMSA sebagai presiden selama 2 tahun, terus SC juga kan, sambil menjabat sebagai liaison officer di Cimnas, di SOYO, itu kira-kira apa aja sih yang impact apa aja atau improvement apa aja yang benar-benar dirasain bahkan sampai sekarang sebagai yang udah punya gelar sebagai dokter gitu? Yang jelas skill untuk leadership dan public speakingnya udah ngerasa jadi oke banget ya, karena mungkin bertemu dengan banyak orang, terus juga bisa ngehandle banyak orang kayak gitu, dan juga ngerasa problem solvingnya itu juga lebih wise aja sih sekarang. Karena dulu kan mikir kalau misalnya ada masalah kayak gitu, gimana caranya biar semua pihak itu merasa puas kayak gitu ya. Dan akhirnya sekarang jadi kebawa tata caranya, strateginya gimana caranya biar semulus itu, biar bisa diterima sama semua orang kayak gitu. Jadi aku belajar itu, dan kebetulan pada saat aku jadi presiden di tahun kedua itu juga aku ngehandle finance organisasi juga. Jadi akhirnya tahu banyak tentang keuangan, dan sekarang financial managementku juga lumayan oke juga nih. Dan akhirnya karena senang berikut organisasi, aku pun juga passion ya, jadi akhirnya aku ikut kuliah untuk S2 juga. Jadi pada saat kelas aku ngambil S2 di Mars UMY. Ya jadi karena suka manajemen organisasi, suka manajemen keuangan kayak gitu, akhirnya aku tertarik nih buat ngambil manajemen rumah sakit kayak gitu. Dan itu sih yang kerasa sampai sekarang. Bahkan communication skill-nya kita juga untuk ketemu sama orang-orang baru tuh jadi lebih
seru kayak gitu. Jadi lebih dapat kayak gitu. Akhirnya kita bisa menjalin relasi itu cukup luas juga dengan adanya bekal-bekal dari situ juga kayak gitu. Kalau dari dokter sendiri kira-kira ada kayak plan 5 tahun, 10 tahun ke depan gitu nggak? Kira-kira mau jadi apa atau mau ke arah mana ini kira-kira? Oke, karena kebetulan aku suka di bagian healthy lifestyle ya, dan juga aku suka dan passion juga di bagian manajemen organisasi. Jadi sebenarnya dulu punya mimpi bahwa untuk mungkin 10 tahun yang akan datang, aku pengen punya yang namanya health center. Jadi paradigmanya bukan sebagai rumah sakit ataupun bukan sebagai klinik tempat orang sakit, tapi emang sebagai health center yang dimana orang-orang di sini butuh tempat itu buat kesehatannya mereka kayak gitu, untuk menjaga kesehatannya mereka. Karena dari berdasarkan yang aku ikuti sekarang melalui penyuluhan dan lain-lain kayak gitu, aku pengen ada tempat khusus buat mereka yang emang concern terhadap kesehatannya mereka untuk meningkatkan taraf kesehatannya mereka. Jadi kayak semacam mereka bisa melakukan pemeriksaan kesehatan, mereka juga bisa melakukan ada tempat gymnya juga, terus ada klinik kecantikannya ataupun klinik giginya juga kayak gitu. Secara basic sih sebenarnya rumah sakit ya, tapi ketika kita melihat di Indonesia saat ini, ketika orang-orang bilangnya rumah sakit, ya mereka taunya kalau misalnya tempat itu hanya untuk orang-orang yang sakit aja kayak gitu, dan cenderung tidak mementingkan bahwa aku sekarang lagi sehat atau sakit ya sebenarnya kayak gitu, apakah aku perlu mengecekkan kondisi tubuhku atau enggak kayak gitu. Dan juga tempat itu punya misi di mana bisa melakukan pemeriksaan kesehatan juga, jadi bisa mengedukasi masyarakat juga ya tentunya. Jadi itu sih yang aku pengenkan ya sebenarnya, dan juga mungkin untuk dengan bekal yang aku punya sekarang sebagai salah satu influencer kesehatan juga kayak gitu, aku juga akan tetap aktif untuk menginfluence orang-orang untuk tetap hidup sehat juga, tentunya juga dengan melalui komunitas sobat diabetes dan juga komunitas Bumi Satu tadi kayak gitu juga, biar orang-orang juga merasakan bahwa sebenarnya hidup sehat itu memiliki banyak manfaat kayak gitu. Sama juga dengan tagline yang aku bawa sekarang kayak gitu. Aku selalu bawa tagline atau hashtag sebenarnya I'm unstoppable. Nah, di mana kita bisa menjadi hal yang tak terbatas atau tak terhentikan ketika kita memiliki hidup sehat kayak gitu. Itu sih yang aku selalu bawa sampai sekarang. Oke, itu guys, I'm unstoppable guys. Asik. Jadi ya kita tuh harus lihat positif dirinya tuh loh. Kalau misalnya kita sehat, kita tuh bisa ngapain kemana-mana. Berarti Betul. dokter ini fokusnya lebih ke public health tadi ya, ngarahnya ke arah public health. Terus dream goals-nya pengen punya tempat di mana orang tuh datang tuh bukan cuma sekedar untuk berobat. Iya, bukan sekedar untuk karena sakit datang, tapi karena frequently pengen datang buat ngecek kesehatannya, terus pengen meningkatkan taraf kesehatannya gitu ya. Betul. Oke, keren. Gitu. Mungkin ini udah ngarah ke beberapa pertanyaan terakhir dok sebenarnya. Kalau dari dokter nih, mungkin ngelihat dari kondisi CIMSA sekarang ataupun mungkin dari CIMSA-nya dulu deh, dari CIMSA-nya nasional sekarang, dari pandangan dokter seperti apa, dari sosial medianya ataupun dari kegiatan-kegiatan ataupun aktivitas-aktivitas. Oke. Sebenarnya kalau untuk dari CIMSA dan MMSA sebenarnya setelah aku selesai menjabat sebenarnya nggak begitu banyak ngikutin ya, karena nggak begitu in charge juga. Cuma dari beberapa yang aku lihat belakangan terakhir ini sebenarnya aktifnya juga lumayan bagus ya sekarang ya, dan juga lebih mementingkan kesehatan dari member-membernya juga ya. Kalau dulu waktu itu keras banget karena kita harus dipadetin aktivitasnya, jadwalnya kayak gitu. Jadi national meeting aja harus start dari jam 6 dan selesainya jam 3 pagi kayak gitu. Sedangkan kalau sekarang kan udah mementingkan kesehatan juga, jadi ada batasan jamnya juga, terus juga aktivitasnya aku lihat juga sekarang lebih variatif, terus juga lebih oke juga kayak gitu. Jadi lebih nge-impress ini loh sebenarnya mahasiswa kedokteran kayak gitu, ini loh sebenarnya mahasiswa kesehatan tuh bisa melakukan ini juga kayak gitu. Jadi lebih keren aja sih aku ngelihatnya sekarang. Jadi seru banget sih, nggak nyesel kalau misalnya aku dulu pernah join ini. Dan kayak buat kalian-kalian yang mau join yang udah jadi mahasiswa kedokteran kayak gitu, pasti bakal nyesel kalau misalnya nggak join ini, karena di Actively CIMSA tuh nggak ada kata yang merugikan kayak gitu kalau menurut aku ya. Dan itu sangat-sangat menunjang di masa depan juga kalau menurut aku. Oh tuh guys, jadi berkecimpung di CIMSA nih nggak ada ruginya sebenarnya. Jangan lupa besok ada NLS. Asik. Nah tuh. Bener Tadi banget. udah diceritain sama Dokter Azul, kayak Dokter Azul tuh nggak pernah absen nasmit ya. Iya. Nah, terus kalau MMSA-nya sendiri dok, mungkin ada pandangan terkhusus buat yang sekarang lagi happening di MMSA. Kira-kira dokter ada pandangan gitu nggak? Oke.
Kalau MMSA kan mungkin aku lebih sering ikut juga ya dibanding dari Cimsa karena jarang datang. Kalau misalnya di MMSA kan aku masih sering ikut di GM-GM-nya kayak gitu kan. Kalau aku ngeliat sih sekarang dari teman-teman officialnya sih lebih fleksibel ya. Jadi kalau di tahunku dulu kan agak rigid ya. Kalau misalnya kita lihat ketika kita mau buat suatu aktivitas kayak gitu masih banyak banget yang dipertimbangkan kayak gitu. Bahkan ada hal yang mungkin menghambat juga kayak gitu dari segi dari organisasi lain mungkin atau dari pihak dekanat mungkin yang agak susah di lobby kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang sih kita lihat sekarang kolaborasinya juga lumayan oke ya. Jadi untuk kegiatan-kegiatan kayak gitu bagus kalau misalnya dilihat. Dan sekarang kan juga tadi juga barusan dengar juga bahwa Komdev di Indonesia juga baru ya. Iya, ada Komdev baru. Kalau dulu kan kita ngelihatnya bahwa ini concernnya cuma maternal health aja atau mungkin cuma tentang diabetes atau hipertensi aja, tapi sekarang kan udah concernnya juga tentang mental health juga yang mungkin dulu-dulu masih banyak yang belum paham tentang mental health, dan sekarang misalnya juga udah concern ke sana dan juga menyuarakan juga kepada masyarakat yang ada di sekitarnya mereka juga kayak gitu. Dan harapannya sih semoga dengan adanya hal-hal yang seperti ini juga bisa meningkatkan MSA juga di mata member ataupun di mata masyarakat yang membutuhkan juga kayak gitu. Dan tentunya kalau misalnya aku lihat juga sekarang juga dari member-membernya juga udah mulai banyak juga ya kalau MSA, dan semoga bisa menjangkau lebih banyak lagi mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan ataupun juga masyarakat yang ada. Amin, gitu. amin. Ya itulah empowering medical student, Improving nation's health. Betul banget, benar. Itu tagline kita yang Yoi. harus kita tanamkan sebagai anak MMSA ataupun sebagai anak Cimsa supaya kita ya harus bisa bermanfaat buat orang lain juga. Betul banget. Terakhir nih dok, Ya. sebelum kita selesaikan sesi ini, harapannya dokter buat Cimsa dan buat MMSA. Dari Cimsanya dulu deh. Oke, gabung aja kali ya. Ya, boleh. Karena sama aja ya sih Oh, iya, sebenarnya. iya. Sebenarnya kalau untuk harapannya ya, karena aku mendapatkan banyak banget hal di sini yang aku pelajari ataupun yang aku terima untuk pelajaran hidup ataupun untuk pengalaman yang bisa aku bawa sampai sekarang kayak gitu. Ya harapannya semoga yang aku rasakan, rasa cintaku juga terhadap MS ataupun Cimsa juga bisa dirasakan oleh banyak member juga, tidak hanya member tapi juga pada masyarakat yang mungkin terkena dampak dari aktivitas-aktivitas yang udah kita lakukan kayak gitu. Karena kalau misalnya disuruh ngulang lagi nih jadi mahasiswa kedokteran kayak gitu, aku juga pasti akan tetap memilih Cimsa juga dan MSA juga untuk yang aku ikuti, karena banyak banget nih yang aku dapetin untuk menjadi pelajaran hidup aku. Mungkin aku yang dulu orangnya cupu, kalau misalnya ada masalah nggak berani datang langsung kayak gitu, tapi karena ada MSA akhirnya aku juga mulai berani untuk berhadapan dengan masalah, terus juga belajar jadi leader yang baik seperti apa kayak gitu. Semoga juga hal-hal tersebut juga bisa dirasakan dengan member juga kayak gitu. Dan harapannya dengan organisasi yang kita miliki sekarang itu juga bisa menjadi wadah yang fun juga ya. Jadi bukan menjadi wadah yang memberatkan atau bikin stres juga, karena kita tahu bahwa menjadi mahasiswa kedokteran kan sebenarnya udah berat ya. Dan kita rasakan bahwa kita ikut organisasi itu jadi kita menjadi mahasiswa itu tujuan utama kita untuk belajar ya. Jadi untuk menjadi seorang dokter kayak gitu. Harapannya MMSA dan Cimsa ini bisa menjadi suatu wadah yang bisa mendukung untuk teman-teman bisa mengarah ke sana. Karena kita tahu sendiri bahwa menjadi seorang dokter itu sebenarnya lapangannya tuh luas kayak gitu. Bukan hanya sebagai seorang spesialis aja, bukan hanya sebagai seorang klinisi aja, tapi juga banyak, bisa ke public health, bisa ke research, bisa ke penelitian kayak gitu, bisa juga sebagai delegasi untuk ke UN kayak gitu, atau mungkin sebagai pemegang kebijakan kayak gitu. Jadi banyak banget yang bisa diambil di sini dan harapannya itu bisa dirasakan semua oleh kita kayak gitu. Oke, baik. Untuk sesi sekarang ini kita cukupkan sekian. Terima kasih dokter sudah mau mampir. Oh ya, ini dokter ini sebagai alumni of the period pertama 2023-2024. Selamat ya dokter. Terima kasih. Terima kasih sudah mau mengambil peran dan berkecimpung di MMSA. Pasti akan dengan senang Itu hati. sangat amat menjadi insight buat kita supaya kita bisa termotivasi buat jadi lebih baik lagi. Terima kasih ya dokter G. Terima kasih. Oke, jangan lupa teman-teman nanti saksikan buat episode selanjutnya ataupun nanti konten-konten yang lainnya, karena pasti di MMSA ataupun Cimsa semua kontennya edukatif, semua kontennya bisa diambil manfaatnya. Oke, Stay tune ya. Stay tune. Asik. Occasion yang part 2 kemarin kita udah ngobrol bersama presiden. Nah, ini
akademis terus dipanggil lebih apa